North Hollywood Shootout pada 28 Februari 1997, pukul 09.17 pagi. Dua orang pria memasuki Bank of America di kawasan North Hollywood, Los Angeles. Mereka mengenakan jaket tebal yang menyembunyikan rompi anti peluru buatan sendiri yang menutupi hampir seluruh tubuh mereka. Dada, punggung, lengan, hingga kaki. Di tangan mereka, senapan serbu yang telah dimodifikasi secara ilegal menjadi senapan otomatis penuh. Mereka masuk tanpa terburu-buru, seperti dua orang yang sudah tahu persis bagaimana hari ini akan berakhir. Nama mereka Larry Eugene Phillips Jr. dan Emil Matasareanu. Keduanya bukan pemula. Selama beberapa tahun sebelumnya, mereka telah merampok sejumlah bank dan kendaraan pengangkut uang dengan sukses, selalu terencana, selalu lolos. Mereka berlatih menembak secara rutin, mempelajari taktik militer, dan membangun sendiri rompi anti peluru mereka menggunakan bahan-bahan yang dikumpulkan perlahan-lahan. North Hollywood bukan target pertama mereka, dan itulah yang membuat hari itu terasa begitu berbeda dari yang mereka bayangkan. Polisi sudah ada di luar. Seorang saksi mata menelepon polisi sesaat setelah perampokan dimulai. Ketika Phillips dan Matasareanu keluar dari bank membawa uang, bukan jalanan kosong yang menyambut mereka, melainkan barisan petugas kepolisian Los Angeles yang sudah mengepung area tersebut. Untuk sesaat, situasi membeku. Lalu Phillips mengangkat senapannya ke arah polisi dan menembak. Yang terjadi berikutnya berlangsung selama 44 menit. Lebih dari 2.000 peluru ditembakkan di jalanan terbuka North Hollywood. Peluru-peluru itu menembus bodi mobil, memecah kaca jendela rumah warga, dan menghantam dinding-dinding pertokoan di sepanjang jalan. Warga yang sedang melintas berlari panik, bersembunyi di balik tembok, kendaraan, atau apapun yang bisa mereka temukan. Kamera dari helikopter televisi yang kebetulan meliput dari udara, merekam seluruh kejadian secara langsung, dan siaran itu ditonton jutaan orang di seluruh Amerika dalam waktu nyata. Masalahnya adalah polisi tidak bisa menghentikan mereka. Peluru dari pistol standar yang dibawa petugas kepolisian Los Angeles memantul begitu saja dari rompi anti peluru yang dikenakan kedua perampok itu. Para petugas, yang sebagian besar hanya dipersenjatai pistol genggam biasa, tidak memiliki senjata yang mampu menembus perlindungan sekelas itu. Sementara itu, Phillips dan Matasareanu berjalan perlahan di tengah jalan raya, menembakkan ratusan peluru ke segala arah seolah mereka tidak tersentuh oleh apapun. 12 petugas terluka dalam baku tembak itu. 8 warga sipil ikut menjadi korban. Pada akhirnya, bukan kekuatan yang menghentikan mereka, melainkan satu titik kelemahan. Matasareanu roboh setelah sejumlah peluru menembus bagian bawah kakinya. Satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak terlindungi rompi. Ia tergeletak di aspal dan tidak bisa bangkit lagi. Phillips, yang sudah terluka parah di tangannya akibat tembakan polisi, ditemukan telah menembak kepalanya sendiri sebelum petugas sempat mendekatinya. Keduanya tewas di trotoar North Hollywood. Tidak ada warga sipil yang terbunuh, tidak ada sandera. Tapi Amerika tidak akan pernah melupakan hari itu. Dalam minggu-minggu setelah kejadian, Departemen Kepolisian di seluruh negeri mulai mengadopsi senapan laras panjang dan amunisi yang mampu menembus rompi anti peluru, persenjataan yang sebelumnya hanya ada di tangan militer. Perampokan ini, yang gagal mereka selesaikan, justru mengubah cara seluruh kepolisian Amerika bersenjata hingga hari ini. Brinksmet Robbery. Pada pagi hari tanggal 26 November 1983, 6 orang pria bersenjata memasuki gudang penyimpanan milik perusahaan keamanan Brinksmet di kawasan perdagangan Bandara Heathrow, London. Mereka mengenakan penutup wajah dan membawa senjata api. Rencana mereka sederhana, yaitu untuk masuk, mengambil uang tunai senilai sekitar 3 juta pound sterling, yang mereka tahu tersimpan di dalam brankas, dan pergi. Satu orang di dalam sudah memastikan pintu terbuka untuk mereka. Orang itu bernama Anthony Black, seorang petugas keamanan Brinksmet yang kebetulan tinggal bersama adik perempuan dari salah satu perampok. Black memberikan informasi lengkapnya kepada komplotan itu. Denah gudang, prosedur keamanan, jadwal penjaga, dan kombinasi brankas. Ketika keenam pria itu masuk, Black membantu mereka menonaktifkan sistem keamanan elektronik yang melapisi seluruh fasilitas itu. Para penjaga yang ada di dalam langsung dilumpuhkan dan diikat. Untuk memaksa mereka mengungkapkan kode-kode yang tersisa, para perampok menuangkan bensin ke tubuh para penjaga dan mengancam akan membakar mereka hidup-hidup. Para penjaga memberikan semua kode yang diminta. Ketika brankas akhirnya terbuka, yang mereka temukan bukan tumpukan uang tunai, melainkan 6.800 batang emas murni.
yang tersusun dalam 76 peti kayu. 3 ton emas. Nilainya pada saat itu setara dengan 26 juta pound sterling atau sekitar 46 juta dolar Amerika. Pada hari itu, perampokan Brink's-Mat secara resmi menjadi pencurian terbesar dalam sejarah Inggris. Masalahnya kemudian bukan bagaimana mencurinya, melainkan bagaimana menyembunyikannya. Emas seberat 3 ton tidak bisa begitu saja dijual di pasar biasa. Komplotan itu akhirnya menyerahkan emas tersebut kepada seorang pedagang perhiasan bernama Kenneth Noye. Noye melelehkan batangan emas itu dan mencampurnya dengan koin tembaga untuk menyamarkan asalnya, lalu menjualnya melalui jaringan bisnis yang tersebar di beberapa kota. Jumlah uang yang tiba-tiba bergerak melalui sebuah bank di Bristol menarik perhatian Bank of England, yang kemudian menghubungi polisi. Pada Januari 1985, seorang detektif berpakaian preman bernama John Fordham dikirim untuk mengawasi properti milik Noye di Kent. Fordham menyusup ke halaman belakang rumah Noye pada malam hari. Noye menemukannya, dan dalam kegelapan malam itu, Noye menusuk Fordham sebanyak 10 kali hingga tewas. Noye mengklaim pembelaan diri, dan pengadilan membebaskannya. Dua pemimpin utama perampokan, Brian Robinson dan Mickey McAvoy, dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, namun 4 perampok lainnya tidak pernah dihukum. Dan emas itu, sebagian besar dari 3 ton yang dicuri malam itu, tidak pernah ditemukan kembali. Selama bertahun-tahun setelah perampokan, lebih dari 20 orang yang terhubung dengan kasus ini tewas dibunuh. Ketika dunia kriminal Inggris saling membantai dalam upaya melacak keberadaan emas yang hilang. Sampai hari ini, emas Brink's-Mat masih belum ditemukan. Stockton Bank of the West. Pada 16 Juli 2014, siang hari, Misty Holtzing berusia 41 tahun mampir sebentar ke Bank of the West di Jalan Thornton, Stockton, California. Putrinya yang berusia 12 tahun, Mia, menunggu di dalam mobil di tempat parkir. Misty bilang kepada anaknya bahwa dia tidak akan lama. Pada saat yang sama, 3 orang pria, Jaime Ramos, Alex Martinez, dan Gilbert Renteria Jr., memasuki bank itu dengan senapan otomatis jenis AK-47 dan senjata genggam. Ketiganya adalah anggota geng. Mereka merampok berangkas, dan ketika polisi mulai berdatangan ke area parkir, mereka tidak panik. Mereka justru berjalan keluar sambil menodongkan senjata ke arah 3 orang perempuan yang mereka paksa ikut sebagai sandera, 2 karyawan bank, dan Misty Holtzing. Ketiganya dijejalkan ke dalam sebuah kendaraan serbaguna curian, dan pelarian dimulai. Selama 62 menit berikutnya, kendaraan itu melaju seperti tidak ada habisnya, menembus jalanan perumahan, naik ke jalan tol, turun lagi ke jalan kecil, kadang mencapai kecepatan hampir 200 km per jam. Seorang penembak di dalam kendaraan terus melepaskan tembakan ke arah polisi yang mengejar dari belakang. Kejar-kejaran itu melewati lebih dari 100 km jalan raya dan jalanan kota. Hampir 1000 butir peluru ditukar antara para perampok dan kepolisian sepanjang pengejaran itu berlangsung. Di dalam kendaraan, kedua karyawan bank dipaksa ke pintu. Salah satunya ditembak di kaki oleh salah satu perampok sebelum dilempar keluar dari kendaraan yang masih melaju kencang. Yang satu lagi melompat sendiri saat ada celah. Keduanya selamat dengan luka serius. Misty tidak bisa keluar. Pengejaran berakhir di persimpangan Jalan Otto dan Jalan Thornton. Kendaraan itu berhenti dan baku tembak terakhir dimulai. 32 petugas kepolisian melepaskan sekitar 600 tembakan ke arah kendaraan. 2 perampok, Martinez dan Renteria, tewas di tempat. Ramos, satu-satunya yang selamat, kemudian diketahui menggunakan Misty sebagai perisai tubuh di momen terakhir itu. Misty Holtzing ditemukan tewas di dalam kendaraan. Laporan balistik awal menyatakan ia ditembak 10 kali, seluruhnya oleh peluru polisi, bukan peluru perampok. Putrinya, Mia, masih menunggu di tempat parkir bank ketika semua itu terjadi. Norfolk U.S. Bank Massacre. Pada pagi hari tanggal 26 September 2002, seorang pria memasuki cabang US Bank di sudut jalan ke-13 di kota kecil Norfolk, Nebraska. Ia berjalan mendekati teller, menatap kamera pengawas sebentar, lalu berbalik dan keluar. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang mencurigai apapun. Pria itu bernama Gabriel Rodriguez. Ia adalah pengintai. Dan sinyal yang ia kirimkan kepada rekan-rekannya berarti, jalan aman. Mulai sekarang. 3 pria lainnya, Jose Sandoval, Jorge Galindo, dan Eric Vela, memasuki bank beberapa detik kemudian. Sandoval langsung bergerak ke depan. Ke arah barisan teller, Galindo dan Vela berpencar ke sisi lain ruangan. Semua terjadi dalam sekejap. Tidak ada teriakan, tidak ada perintah untuk berbaring, tidak ada ancaman yang dilontarkan lebih dulu. Yang ada hanya suara tembakan. Sandoval menembak Samuel Sun,
Joe Mausbach, dan nasabah yang sedang berdiri di depan teller, Evon Tuttle. Galindo menembak Lola Elwood, Vela menembak Lisa Bryant. Dalam waktu kurang dari 40 detik, 5 orang tewas. Seorang nasabah lain yang kebetulan masuk ke bank tepat saat penembakan berlangsung berhasil melarikan diri keluar. Itulah satu-satunya hal yang menghentikan ketiga pria itu dari terus menembak. Sandoval, Galindo, dan Vela meninggalkan bank tanpa membawa $1 pun. 5 kamera pengawas merekam seluruh kejadian. Rekaman itu menunjukkan semuanya. Bagaimana mereka masuk, bagaimana mereka berpencar, dan bagaimana mereka menembak satu persatu tanpa jeda. Rodriguez ditangkap malam itu juga di Norfolk. Ketiga perampok lainnya ditemukan beberapa jam kemudian di dalam sebuah truk curian di dekat kota O'Neill. Setelah seorang petugas kepolisian setempat melihat kendaraan itu memasuki kota dan mengenali plat nomornya. Ketika penyelidikan berlanjut, sesuatu yang lebih gelap mulai terungkap. Seminggu sebelum pembantaian itu, tepatnya tanggal 19 September, seorang anggota patroli negara bagian Nebraska bernama Mark Zack, berusia 35 tahun, menghentikan Eric Vela dalam sebuah pemeriksaan lalu lintas. Vela kedapatan membawa senjata api tersembunyi. Zack menyita senjata itu dan mencatat nomor serinya ke dalam sistem komputer kepolisian. Tetapi ia menukar 2 digit nomor tersebut. Karena kesalahan kecil itu, sistem menunjukkan bahwa senjata tersebut bukan barang curian. Vela dibebaskan. Senjatanya disita, tetapi Vela sendiri berjalan bebas. Sehari setelah pembantaian di US Bank, pada pukul 1 siang, Mark Zack mengambil senjata dinasnya dan menembak dirinya sendiri di pinggiran kota Norfolk. Ia meninggalkan seorang istri dan 6 anak, yang usianya berkisar antara 4 hingga 15 tahun. Dan ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kesalahannya mungkin telah memberi Vela kesempatan untuk tetap bebas hingga hari pembantaian itu. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Sandoval juga telah membunuh 2 orang lain dalam bulan-bulan sebelum perampokan. 2 orang yang dikenalnya, yang jasadnya ditemukan di luar kota Norfolk. Ia kemudian mengaku bersalah atas kedua pembunuhan itu secara terpisah. Sandoval, Galindo, dan Vela dijatuhi hukuman mati. Rodriguez dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 5 orang tewas dalam waktu kurang dari 1 menit. Tidak ada uang yang dibawa. Dan seorang petugas yang tidak bersalah ikut menjadi korban berikutnya, bukan karena peluru, melainkan karena beban yang tidak sanggup ia tanggung sendiri.